Selamat datang di pemaparan seminar hasil tesis saya. Perkenalkan, nama saya Patricia Paramita Suci. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dan pembahasan dari tesis saya yang berjudul Pengaruh Bingkai Kontrak terhadap Kinerja Individu dengan Nasisme sebagai Variabel Pemoderasi. Baik, untuk tahapan pengujian yang pertama itu meliputi pilot test. Sebelum dilakukan pilot test, dilakukan terlebih dahulu diskusi kelompok dengan rekan-rekan mahasiswa Magister Sains Akuntansi dan rekan mahasiswa Doktor Ilmu Akuntansi. Selanjutnya, instrumen penelitian kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing tesis yang berperan sebagai ahli untuk menilai apakah desain instrumen sudah dapat merepresentasikan kondisi yang ingin dicapai dalam penelitian. Tahapan selanjutnya yaitu dilakukan uji pilot sebanyak 2 kali. Uji pilot yang pertama dengan 5 partisipan pada tanggal 20 Februari 2024. Hasil dari uji pilot berupa perbaikan kata dalam instrumen eksperimen maupun instrumen kuesioner. Kata-kata yang perlu diperbaiki adalah kata-kata yang tidak tepat pada deskripsi peran dan instrumen kuesioner. Dari 5 partisipan yang hadir, keseluruhan partisipan dinyatakan berhasil lolos cek manipulasi. Setelah perbaikan, dilakukanlah uji pilot yang kedua pada tanggal 26 Februari 2024 dengan 23 partisipan. Uji pilot yang kedua dilaksanakan pada 26 Februari 2024 dengan melibatkan 23 orang mahasiswa Magister Sains Akuntansi semester 3 dan 4. Dari 23 partisipan yang hadir, sebanyak 23 partisipan lolos cek manipulasi. Maka, dapat dikatakan bahwa 100% partisipan telah memahami instrumen penelitian yang disajikan. Dengan demikian, terdapat keyakinan bahwa instrumen telah layak untuk digunakan dalam penelitian eksperimen. Selanjutnya, untuk pelaksanaan eksperimen dilaksanakan pada 5 hari yang berbeda. Hari pertama dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2024 di Gedung Magister Sains dan Doktor dengan 23 subjek partisipan. Dari 23 subjek partisipan yang hadir, semua partisipan lolos cek manipulasi. Hari kedua dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2024 di Gedung Magister Akuntansi FEB UGM dengan 28 subjek partisipan. Dari 28 subjek partisipan yang hadir, terdapat satu partisipan yang tidak lolos cek manipulasi, sehingga jumlah akhir sebanyak 27 subjek. Hari ketiga dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2024 di Gedung Magister Manajemen FEB UGM dengan 9 subjek partisipan. Dari 9 subjek partisipan yang hadir, semua partisipan lolos cek manipulasi. Hari keempat dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2024 di Gedung Pascasarjana UGM dengan 13 subjek partisipan. Dari 13 subjek partisipan yang hadir, terdapat satu partisipan yang tidak lolos cek manipulasi, sehingga jumlah akhir sebanyak 12 subjek. Hari kelima dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2024 di SMA Selantuja 2 Yogyakarta dengan 31 subjek. Dari 31 subjek partisipan yang hadir, terdapat satu partisipan yang tidak lolos cek manipulasi, sehingga jumlah akhir sebanyak 30 subjek. Berikut merupakan statistik deskriptif dari karakteristik demografi. Data demografi 101 partisipan dalam penelitian ini terdiri dari jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Data demografi yang pertama adalah jenis kelamin. Pada penelitian ini, sebanyak 38 orang berjenis kelamin laki-laki dan 63 orang berjenis kelamin perempuan. Data demografi yang kedua adalah usia. Partisipan yang berada pada rentang usia 17-25 tahun berjumlah 68 orang. Partisipan yang berada pada rentang usia 26-34 tahun berjumlah 27 orang. Partisipan yang berada pada rentang usia 35-45 tahun berjumlah 6 orang. Data demografi yang ketiga adalah pekerjaan. Partisipan yang merupakan pelajar berjumlah 30 orang, partisipan yang merupakan mahasiswa berjumlah 35 orang, dan partisipan yang merupakan pekerja berjumlah 36 orang. Sehingga total partisipan eksperimen adalah 101 orang. Berikut merupakan pengujian karakteristik demografi dan perbedaan waktu. Uji pengaruh karakteristik demografi dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan variabel dependen, yaitu kinerja individu, tidak dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik demografi partisipan, yaitu jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Berdasarkan hasil pengujian yang tersaji pada tabel, dapat dilihat bahwa tidak terdapat pengaruh karakteristik demografi terhadap variabel dependen untuk usia dan pekerjaan.
Hasil pengujian karakteristik usia menunjukkan bahwa usia tidak berpengaruh terhadap kinerja individu dengan nilai signifikansi 0,056 lebih besar daripada 0,05. Hasil pengujian karakteristik pekerjaan juga menunjukkan bahwa pekerjaan tidak berpengaruh terhadap kinerja individu dengan nilai signifikansi 0,394 lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian, variabel karakteristik demografi usia dan pekerjaan tidak berpotensi untuk menjadi pengganggu pengaruh variabel kinerja individu. Namun, hasil pengujian karakteristik jenis kelamin menunjukkan bahwa jenis kelamin berpengaruh terhadap variabel dependen dengan nilai signifikansi 0,034 lebih kecil daripada 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja individu dipengaruhi oleh jenis kelamin. Untuk mengantisipasi hal tersebut, variabel jenis kelamin diperlakukan sebagai kovariat dan diuji lebih lanjut menggunakan teknik ANCOVA. Proses penelitian dilakukan dalam 5 sesi dengan waktu pelaksanaan yang berbeda. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian perbedaan waktu untuk memastikan bahwa kecenderungan kinerja individu tidak disebabkan oleh perbedaan waktu pelaksanaan eksperimen. Berdasarkan hasil pengujian tersaji pada tabel, dapat dilihat bahwa tidak terdapat pengaruh perbedaan waktu terhadap variabel dependen. Hasil pengujian perbedaan waktu menunjukkan bahwa perbedaan waktu tidak berpengaruh terhadap kinerja individu dengan nilai signifikansi 0,426, yaitu lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya, pengujian randomisasi. Uji randomisasi dilakukan untuk menunjukkan bahwa subjek penelitian telah didistribusikan dalam kelompok manipulasi secara acak. Uji randomisasi dilakukan dengan menggunakan chi-square. Pengujian ini melibatkan karakteristik jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Hasil uji randomisasi menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok manipulasi berdasarkan ketiga karakteristik demografi. Dapat dilihat tabel bahwa nilai signifikansi untuk jenis kelamin, usia, dan pekerjaan lebih dari 0,05. Maka randomisasi pada penelitian ini dinyatakan berhasil. Pembagian tugas kelompok manipulasi sudah terlacak dengan baik dan tidak terdapat perbedaan signifikan untuk setiap kelompok manipulasi berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Selanjutnya, uji normalitas dan homogenitas. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, dilakukan pengujian asumsi ANOVA terlebih dahulu, yaitu asumsi normalitas dan asumsi homogenitas. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan one-sample Kolmogorov-Smirnov test. Hasil uji normalitas yang terlihat pada tabel menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,159 lebih besar daripada 0,05. Hal ini berarti data berdistribusi secara normal. Uji asumsi yang kedua adalah asumsi homogenitas. Uji homogenitas dilakukan guna menentukan varians observasi dalam sel data relatif sama. Uji homogenitas dalam penelitian ini menggunakan Levens test. Data dikatakan homogen atau memiliki varians yang sama apabila memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Hasil pengujian homogenitas yang tertera pada tabel menunjukkan nilai 0,808, yaitu lebih besar daripada 0,05, yang berarti varians data relatif sama. Dengan demikian, asumsi homogenitas telah terpenuhi. Selanjutnya, berkaitan dengan statistik deskriptif. Sebelum melakukan uji hipotesis, dilakukan pengujian statistik deskriptif terlebih dahulu untuk mengetahui kinerja individu yang terjadi pada masing-masing kelompok manipulasi. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa pada sel pertama, terdapat 24 partisipan dengan rata-rata kinerja individu sebesar 23,75. Sel kedua berjumlah 26 partisipan dengan rata-rata kinerja individu sebesar 25,54. Sel ketiga berjumlah 29 partisipan dengan rata-rata kinerja individu sebesar 36,21. Dan sel keempat berjumlah 22 partisipan dengan rata-rata kinerja individu sebesar 34,45. Selanjutnya, untuk hasil pengujian tulis ANOVA, hasil analisis menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu kinerja individu, sebesar 0,296 lebih besar daripada 0,05. Hal tersebut dikarenakan jenis kelamin sudah diperlakukan sebagai kovariat dalam pengujian, maka kemungkinan adanya kesalahan penerimaan hipotesis karena masalah jenis kelamin telah diminimalkan. Masuk ke pembahasan hasil. Hipotesis yang pertama memprediksi bahwa kinerja individu lebih tinggi pada kondisi bingkai kontak penalti dibandingkan pada kondisi bingkai kontak bonus. Hasil pengujian yang ditampilkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa bingkai kontak berpengaruh terhadap kinerja individu dengan nilai signifikansi 0,000, yaitu lebih kecil daripada 0,05.
Hasil pengujian rata Twist ANOVA yang tertera pada tabel di bawah juga mendukung hal tersebut bahwa pada kondisi bingkai kontak penalti, rata-rata kinerja individu lebih tinggi daripada pada kondisi bingkai kontak bonus. Untuk rata-rata bingkai kontak penalti itu sebesar 35,279 dibandingkan pada kondisi bingkai kontak bonus dengan rata 24,712. Berdasarkan hasil tersebut, secara statistik diperoleh bukti bahwa kinerja individu lebih tinggi dalam kondisi bingkai kontak penalti. Dengan demikian, hipotesis 1 terdukung. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan dengan teori prospek bahwa framing dapat mengubah keputusan individu. Individu cenderung membuat keputusan berdasarkan nilai relatif dari potensi keuntungan atau kerugian, bukan nilai absolut dari keuntungan atau kerugian itu sendiri. Ketika individu dihadapkan pada bonus untuk mencapai tujuan kinerja, individu menganggapnya sebagai keuntungan. Namun, jika dibingkai sebagai hukuman atau penalti, individu mungkin menganggapnya sebagai kerugian karena adanya rollback ketika target tidak tercapai. Oleh sebab itu, individu yang berada dalam kondisi bingkai kontak penalti akan memberikan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu yang berada dalam kondisi bingkai kontak bonus, dikarenakan adanya kekhawatiran atas penarikan kembali upah yang diterima apabila tidak mencapai target. Hasil pengujian ini senada dengan penelitian Schultz et al. Tahun 2008, Majcik et al. Tahun 2020, dan Hanan et al. Tahun 2005. Hipotesis kedua memprediksi bahwa karakteristik narsisme memoderasi hubungan antara bingkai kontak dengan kinerja individu. Hasil pengujian statistik menunjukkan nilai signifikansi 0,024, yaitu lebih kecil daripada 0,05, yang menunjukkan bahwa terdapat efek moderasi terhadap hubungan antara bingkai kontak dengan kinerja individu. Dalam kondisi bingkai kontak bonus, rata kinerja individu lebih tinggi pada individu yang memiliki karakteristik narsisme maladaptif, dengan nilai rata-rata sebesar 25,64, dibandingkan dengan individu yang memiliki karakteristik narsisme adaptif dengan nilai rata-rata sebesar 23,783. Sedangkan dalam kondisi bingkai kontak penalti, rata kinerja individu lebih tinggi pada individu yang memiliki karakteristik narsisme adaptif dengan nilai rata sebesar 36,039 dibandingkan dengan individu yang memiliki karakteristik narsisme maladaptif dengan nilai rata sebesar 34,519. Dengan demikian, hipotesis 2A dan 2B terdukung. Sejalan dengan penelitian Boston dan Campbell tahun 2007, Herman et al. Tahun 2018, dan Dworkis Makiang tahun 2023. Individu dengan narsisme maladaptif hanya akan memiliki motivasi atau upaya yang lemah untuk menghindari kemungkinan hasil negatif seperti penalti. Sementara mereka akan lebih termotivasi oleh peluang untuk mendapatkan hasil positif seperti bonus. Sebaliknya, individu dengan narsisme adaptif akan memiliki motivasi atau upaya yang tinggi untuk menghindari kemungkinan hasil negatif seperti penalti, sementara mereka akan memiliki motivasi yang lebih rendah untuk mendapatkan hasil positif seperti bonus. Demikian pemaparan hasil dan pembahasan tesis saya. Terima kasih.